Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 PKIL yang beranggotakan Vandiana Safitri, NIM 18031059, Noverida Utama, NIM 18031156, Poppy Ayu Saputri, NIM 18031078, Rini Alfionora, NIM 18031166, dan Widya Wahyuni, NIM 18031050, akan memberikan materi mengenai esai. Yang pertama, pengertian esai. Menurut bahasa, esai berasal dari kata essai dalam bahasa Prancis yang artinya mencoba atau berusaha. Sedangkan menurut istilah, esai boleh dipandang sebagai suatu usaha untuk melahirkan pandangan mengenai suatu topik dengan bentuk yang pendek serta dengan penuturan yang baik. Baiklah, saya Noverida Utama akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis esai. Yang pertama, esai deskriptif. Esai yang mendeskripsikan sesuatu benda maupun suatu tokoh tertentu yang menjadi sudut pandang baru untuk penulis. Yang kedua, esai tajuk. Esai ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. Esai ini memiliki satu fungsi khusus, yaitu mencerminkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah ini terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. Selanjutnya, esai culikan wakta. Esai ini memperbolehkan seseorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individu bagi para pembaca. Lewat culikan wakta, itu dapat membantu mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Esai pribadi. Esai yang ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis akan menyatakan, "Saya adalah saya. Saya akan membahas tentang saudara saya dan pendapat saya tentang hidup." Ia dibuka tabir tentang dirinya sendiri. Esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati beberapa topik yang penting berkaitan dengan hidup, misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Esai ini diusulkan kepada para cendekiawan. Selanjutnya, esai kritik. Dalam esai kritik, penulis dapat memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, menari, pahat, patung, teater. Esai kritik dapat ditulis tentang seni tradisional, karya seni, seniman pada masa lampau, tentang seni kontemporer. Esai argumentatif. Esai argumentatif bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau kepercayaan penulis. Penulis berusaha menunjukkan kebenaran suatu ide dengan motif agar pembaca berpihak kepada penulis untuk membuat suatu karangan. Esai persuasif. Penulisan esai persuasif yang juga dikenal sebagai esai argumentatif digunakan untuk menyampaikan opini atau posisi kita tentang suatu hal. Esai persuasif yang baik mengandung argumen serta bukti yang mendukung sehingga membuat pembaca memahami dan setuju dengan pendapat kita. Esai naratif. Esai yang menggambarkan sesuatu ide dengan cara tertentu. Peristiwa yang diceritakan biasanya mengikuti alur sesuai urutan waktu. Esai ini sedemikian rupa berusaha mengubah perilaku atau memotivasi pembaca untuk ikut serta dalam suatu aksi atau tindakan. Esai dokumentatif. Esai dokumentatif biasanya memberikan informasi berdasarkan penelitian di bawah suatu institusi atau otoritas tertentu. Isi esai dokumentatif diangkat dari dokumen atau berdasarkan kesaksian subjek tertentu yang memahami benar aneka keterangan atau informasi yang akan didokumenkan. Selanjutnya, esai ekspositori. Esai ini menjelaskan subjek ke pembaca. Biasanya dilengkapi dengan penjelasan tentang proses, membandingkan dua hal, identifikasi hubungan sebab akibat, menjelaskan dengan contoh, membagi dan mengklarifikasikan atau mendefinisikan. Selanjutnya, esai artikel penelitian. Artikel penelitian ini merupakan jenis esai yang berisi tentang hasil yang diperoleh dari ini. Ini akan menambah pengetahuan baru di bidang atau mencetak ulang penelitian yang ada sebelumnya dengan kondisi yang real pada saat sekarang ini. Baik, saya Poppy Ayu Saputri, NIM 18031078. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pra menulis esai.
Dalam menulis esai yang perlu kita terapkan yang pertama kali yaitu merumuskan tema. Tema yang akan ditulis dalam esai harus ditentukan terlebih dahulu, sebab seseorang tidak mungkin dapat menulis tanpa mempunyai tema. Kegiatan mencari dan menemukan tema merupakan kegiatan menulis yang dilakukan pada tahap pra-penulisan. Kegiatan itu merupakan kegiatan yang rumit karena banyak melibatkan berbagai kemampuan. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu menyusun peta konsep. Menggunakan peta konsep merupakan alternatif yang bisa digunakan dalam pembelajaran menulis dan dalam rangka melatih dan meningkatkan keterampilan penulis dalam menulis dengan membuat suatu rangkaian yang bermakna. Peta konsep menggunakan pengingat visual dan sensoris dalam suatu pola dari ide-ide yang saling berkaitan. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga tentang pra-penulisan esai yaitu mengumpulkan data pendukung. Mengumpulkan data pendukung atau informasi dalam topik yang akan dibahas bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, televisi, koran, internet, dan perpustakaan. Mencatat semua informasi-informasi yang diperoleh, kemudian memilih dan mengelola informasi tersebut yang didapat dengan memuat ringkasan dan kutipan dari sumber yang didapatkan tersebut. Selanjutnya, kegiatan terakhir dalam pra-penulisan esai yaitu mengembangkan menjadi esai. Dalam kegiatan ini, mengembangkan peta konsep menjadi esai perlu diperhatikan materi apa yang ditulis dalam peta konsep. Peta konsep dibuat dalam bentuk sistematis yang memiliki hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Dalam membuat esai perlu dipahami konsep apa yang ditulis dan dalam peta konsep. Dengan memahami peta konsep tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk esai. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Vandiana Sapitri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai mengembangkan peta konsep menjadi esai. Peta konsep adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Selanjutnya, cara penilaian peta konsep. Terdapat 4 kriteria cara penilaian peta konsep. Yang pertama, kesahihan proposisi. Yang kedua, adanya hierarki. Yang ketiga, adanya ikatan silang. Yang keempat, adanya contoh-contoh. Selanjutnya, langkah-langkah membuat peta konsep. Yang pertama, mengidentifikasi ide pokok. Yang kedua, mengidentifikasi ide-ide. Yang ketiga, menempatkan ide-ide utama di tengah atau di puncak peta. Yang keempat, mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama secara visual. Dalam materi mengembangkan peta konsep menjadi esai, dapat dibuat peta konsep dalam bentuk sistematis yang memiliki hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Dalam membuat esai perlu dipahami konsep apa yang ditulis dalam peta konsep. Dengan itu, maka dapat dipahami bahwa konsep tersebut dan dikembangkan dalam bentuk esai. Selanjutnya yaitu materi mengenai pasca menulis esai atau revisi. Baiklah, saya Widya Wahyuni akan melanjutkan materi selanjutnya, itu berkaitan dengan pasca menulis esai atau revisi. Nah, evaluasi dilakukan untuk memeriksa dan memastikan kembali apakah esai yang kita tulis itu sudah baik dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, aspek apa saja yang diperiksa itu berkaitan dengan mekanika, bahasa, dan isi dari esai itu sendiri. Kemudian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pasca menulis esai. Yang pertama, kita harus memastikan dan meninjau ulang esai setelah kita menulisnya. Yang kedua, memastikan bahwa penyampaian informasi itu relevan dengan kesimpulan. Kemudian, yang ketiga, itu kita harus mempertimbangkan kembali apakah pernyataan esai yang kita buat itu sudah dapat mengaitkan argumen dengan konteks yang berbeda. Kemudian yang terakhir,
Kita juga bisa meminta saran dan kritik dari orang lain untuk bisa melihat bagaimana perkembangan dari esai yang kita buat. Nah, itu juga sebagai bukti proses evaluasi dan revisi untuk kedepannya. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.